Wah, terus terang saya sangat kaget sekali ya ketika melihat hitung-hitungan dari Kemenq. RI bisa cuan triliunan dari ekspor pasir laut. Ya, kalau kita menjual hasil tambang, kekayaan alam di Indonesia pasti juga akan menguntungkan lah, mulai dari kayu, mulai dari pasir laut, mulai dari tambang-tambang dan lain sebagainya. Indonesia itu sangat kaya sekali, yaitu terkait alam dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan kita harus kalkulasi betul ya, apakah berdampak ketika mengekspor pasir laut dan lain sebagainya. Kalau cuan sudah pasti, tetapi kan kita harus mengkalkulasi apa yang akan terjadi ketika akan mengekspor pasir laut dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan pada saat lalu Presiden Joko Widodo mengatakan sedimen, pasir laut dan lain sebagainya, pasti itu akan menimbulkan apa? Pasti akan menimbulkan abrasi lah setidaknya. Dan ya, pasti pulau-pulau itu setiap tahun pasti juga akan mengecil dan kemungkinan bisa-bisa hilang. Nah, menurut saya dampak lingkungannya itu seperti apa? Memang kita harus kaji betul, tidak hanya cuan, cuan, dan cuan. Ya memang sih Kemenq memikirkan cuan-cuan untuk membayar hutang misalkan. Ya tapi kan kita harus mengkalkulasi betul dampak negatifnya apa. Kalau misalkan dihitung-hitung lagi cuan terus sama dampak negatifnya itu lebih besar dampak negatifnya, menurut saya ya di stop saja. Karena Indonesia itu ya untuk beratus-ratus tahun kemudian lah, untuk anak cucu kita dan lain sebagainya. Menurut saya harus dikalkulasi betul lah. Bukan karena saat ini cuan tiba-tiba ekspor besar-besaran. Ini juga harus dikaji betul ya. Dan bahkan sampai saat ini pun banyak sekali penolakan terkait ekspor pasir laut yang dikiranya akan merusak habitat alam, habitat ikan-ikan di laut. Ya kurang lebih seperti itu. Saya sangat mengejutkan sekali ketika Kemenq ya setidaknya mengkalkulasi RI bisa cuan triliunan dari ekspor pasir laut. Kira-kira yang memanfaatkan itu siapa cuan tersebut? Apakah kembali ke masyarakat? Apakah untuk memperbaiki kehidupan para nelayan yang karena setiap hari itu bekerjanya di laut? Ya seharusnya memang harus ada setidaknya regulasi seperti ini. Ketika menjual pasir laut, ya uangnya seharusnya kembali lagi ke laut dan lain sebagainya. Seharusnya hitung-hitungannya seperti itu. Apakah untuk memperbaiki nasib para nelayan dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya sendiri sih tidak setuju ya, karena ini sudah di stop, bahkan juga sudah 20 tahun yang lalu di stop oleh Ibu Megawati dan bahkan juga Pak SBY. Menurut saya sangat keren sekali. Tetapi kenapa di ujung akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo malah membuat kebijakan yang kontroversi, membuat kebijakan yang ekstrim? Padahal ada pemberitaan pada saat lalu, bahkan Presiden Joko Widodo menginstruksikan para bawahannya, para menteri-menterinya untuk tidak membuat kebijakan ekstrim yang setidaknya bisa merugikan masyarakat. Tapi malah Presiden Joko Widodo sendiri yang membuat kebijakan yang ekstrim dan bahkan sampai saat ini pun banyak penolakan terkait ekspor pasir laut. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa ya dari Kemenq lah. Kalau di pikiran saya Kemenq itu ya Ibu Sri Mulyani. Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan negara bukan pajak dari ekspor pasir laut bisa mencapai triliunan rupiah. Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Wawan Sunaryo mengatakan untuk pemanfaatan pasir dalam negeri saja BNPB yang didapat bisa mencapai 2,5 triliun. Angka itu mengacu pada harga patokan pasar laut yang diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan atas Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang harga patokan pasir laut dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Dalam aturan itu harga pasir laut untuk dimanfaatkan dalam negeri dipatok 93.000 per meter kubik. Kalau misalkan ada volume, taruhlah jika karena target 2025 belum ada, kalau saja yang diekspor 50 juta meter kubik, maka kemungkinan 2,5 triliun dengan harga 93.000 dikali tarifnya 30 hingga 35% tarif BNPB, ujar Wawan dalam media briefing Kementerian Keuangan di Serang, Banten pada Kamis 26 September. Sementara itu harga pasir untuk dimanfaatkan luar negeri dipatok 186.000 per meter kubik. Apabila dihitung untuk volume ekspor 50 juta dikalikan dengan persentase BNPB 35%, maka didapatkan sekitar 3,25 triliun. Wah, memang sangat menggiurkan sekali.
yaitu dengan dijualnya pasir atau dibuka kerannya ekspor pasir laut akan menambahkan cuan setidaknya 3,25 triliun. Tetapi dampaknya kira-kira seperti apa untuk beberapa tahun ke depan? Ya memang untuk 5 tahun, 10 tahun kemungkinan tidak berdampak ya. Tetapi untuk berkelangsungan hidup nelayan, ikan-ikan di laut, dan bahkan ketika abrasi itu juga harus diperhitungkan betul-betul ya. Apakah akan merugikan para nelayan di kemudian hari, itu juga harus diperhitungkan. Jadi menurut saya ya banyak kok sebenarnya pemasukan yang seharusnya didapat oleh negara. Ya seperti halnya BUMN. BUMN itu sangat banyak sekali. Misalkan kalau Kementerian Keuangan fokus terhadap BUMN, kemungkinan juga akan mendapatkan cuan yang banyak. BUMN ya tetapi kan tidak dimaksimalkan sampai saat ini, dan akhirnya penerimaan dari negara itu kemungkinan 80% itu dari pajak rakyat. Seharusnya masih banyak lagi pendapatan yang bisa diambil selain pajak. Apalagi Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa sekali ya. Nah dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Terus yang terima cuan siapa? Kenapa banyak BUMN bangkrut? Nah siapa kira-kira yang menerima cuan ini ya? Bahkan juga BUMN banyak yang bangkrut. Wow, cuan sih, cuma duitnya pasti ada yang ke pribadi. Ya masuk akal sekali. Matur sembah nuwun Pak Jokowi, alhamdulillah Indonesia bisa cepat kaya raya. Bu Susi Pujiastuti, lihat ini Bu, cuannya masuk kantong siapa? Trade off dengan bergesernya sih gimana? Gini amat belain Mulyon. Para pejabat Kementerian Kemenq RI, wah, sedimen itu dari daratan pulau. Berapa banyak pulau yang terkikis abrasi, garis pantai bergeser ke dalam. Ya, semuanya harus dihitung. Tapi pajakin rakyat kagak ngotak. Iya, pajakin rakyat juga sudah. Terus apa namanya? Jual pasir laut sudah. Terus kira-kira mau jual apa lagi ya? Padahal kalau kita lihat pada tahun 2025 pajak PPN itu akan naik dari yang sebelumnya 11% naik ke 12%, dan masih banyak yaitu pajak-pajak yang akan naik ya, dan itu akan membebani yaitu kelas menengah. Apalagi kelas menengah saat ini juga sangat wow sekali, dan pendapatan pajak itu juga dari kelas menengah. Tetapi kelas menengah itu tidak mendapatkan bansos, tidak mendapatkan BLT dan lain sebagainya. Tetapi hasil pajak itu rata-rata ya dari kelas menengah ya, tetapi tidak difikirkan. Ya memang sungguh wow sekali lah. Dari Jas Lumos pikirannya cuan jangka pendek mulu, padahal kos yang dikeluarkan di kemudian hari bisa lebih gede. Ya memang harus dilihat lah. Nah ini dari Raden, yang untung siapa? APBN saja defisit, hutang semakin banyak, utang jatuh tempo. Terus apa yang dibanggakan? Hanya pejabat dan kroninya yang semakin hari tambah kaya raya dan hidup bahagia. Nah dari sini utang Indonesia setiap era, dari Pak Soekarno 88T, Pak Soeharto di 32 tahun ya 551 triliun, sedangkan Pak Habibie naik di 939 triliun, Gus Dur 1271 triliun, Ibu Megawati, wow, Ibu Megawati ya paling sedikit nambah hutang ya, Ibu Megawati yang paling sedikit. Terus Susilo Bambang Yudhoyono 2.609 triliun, dan di kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat wow sekali ya, hampir 4 kali lipat lah dari mantan Presiden SBY ya. Tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.